Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Keluarga sangat berperan penting dalam proses perkembangan seorang anak dan tahapan bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa sampai akhirnya ia mampu menemukan jati dirinya dan juga mencapai aktualisasi diri. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari mereka lah anak-anak menerima pendidikan untuk pertama kalinya. Sebagai pemilik dan direktur pabrik jamu terbesar di Indonesia, narasumber kita kali ini telah hadir bersama dengan kita Pak Irwan Hidayat, Direktur Sido Muncul. Apa kabar? Ya, baik Novita. Segar sekali, Pak. Ya, pakai merah sih, pakai merah. Tumben tahun sekali. Baru, soalnya tahun baru. Tahun baru Chinese ya, Pak ya, Chinese New Year. Tumben sekali melihat sosok seorang Irwan Hidayat yang biasanya pakai putih, hari ini pakai merah. Ya kan sesuai tradisi, mesti merah pokoknya. Apa kabar dengan keluarga, Pak? Ya, baik. Hari ini sudah sibuk dengan menghias rumah, dengan makanan, Oh, sudah. dengan keluarga sudah mulai berkumpul ya, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Happy Parenting. Pak Irwan, kita kenal Pak Irwan sebagai cucu dari Nyonya Rahmat Sulistyo. Iya, Katanya selalu disebut dengan nama Chinese-nya. Ya, Go Ching Niu. Go Ching Niu. Iya. Go Ching Niu ya, Pak ya. Itu kurang lebih tahun 40-an dimulai Sido Muncul di Jogja. Di Yogyakarta. Nggak, nenek saya usaha tahun 40-an, terus kemudian tahun 49 pindah ke Semarang. Tahun 51 mendirikan Sido Muncul. Tahun 51 mendirikan Sido. Saya masih ingat bahwa logo daripada Sido Muncul saat itu adalah seorang nenek dan cucunya. Ya, itu saya cucu nomor 6 dari 46 orang. Dari 46 orang, tapi yang dipilih cucu yang nomor 6. Kenapa Irwan Hidayat saat itu yang dipilih, bukan cucu yang lain? Padahal cucunya begitu banyak ya, Pak Irwan? Ya, karena sakit-sakitan. Saya waktu lahir sakit-sakitan gitu. Ceritanya begitu, jadi waktu lahir terus ikut nenek saya, diambil, dipelihara oleh nenek saya. Jadi diangkat anak, seperti itu? Ya nggak resmi, tapi pokoknya ikut nenek saya aja terus. Karena sakit-sakitan ya saat itu ya, Pak? Boleh cerita nggak sih sakit-sakitan seperti apa? Kalau saya baca dari artikel lupa saya, kalau itu lupa karena masih bayi, itu diceritain. Iya, tapi saya pernah sakit-sakitan waktu saya umur 21 tahun. Baik. Sakit-sakitan selama, lama deh, selama setahun. Ya, tapi itu katanya 1 tahun tuh sampai dirawat di rumah sakit sampai kurang lebih hampir 1 tahun ya, Pak ya? Di rumah sakit. Bolak-balik. Enggak, di rumah sakit terus. Setelah 1 tahun penuh tuh berada di rumah sakit, Pak? Iya. Pada saat itu berada di rumah sakit 1 tahun, rasanya terus menjadi salah satu yang memicu Bapak untuk terus punya rasa yang begitu besar untuk berbagi kasih kepada orang lain. Dari sana, Pak, asal mulanya? Enggak, setelah sakit setahun, kemudian waktu keluar depresi gitu, akibat dari sakit yang berkepanjangan itu. Nah, itu ya membuat saya mungkin masa lalu itu yang selalu saya ingat sampai saya terus berpikir bagaimana ya. Jadi kalau membuat lihat orang depres gitu, lalu saya tuangin di dalam pekerjaan gitu. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan ini, terutama di bidang pemasaran ya, Sido Muncul, yang tak lakuin itu bagaimana supaya
iklan-iklan itu juga bermanfaat. Gitu. Bisa berguna lah, nggak sekedar mengiklankan produk Sido Muncul aja. Bapak pada saat diberikan tampuk Sido Muncul menjadi direktur saat itu usianya baru 24 tahun, Pak? Oh enggak, saya dari tahun 70 mulai kerja. Tahun 70 sudah mulai kerja? Ya, terus kemudian ya. bantu orang tua saya aja sampai tahun 91, ya masih bantuin aja. Masih Tapi bantu. belum menjadi direktur satu, masih bantu-bantu mulai dari bawah sekali ya Pak ya? Saya dari awal itu kerja saya marketing. Baik, jadi Pak. di bidang pemasaran. Mulai dari sana, usianya pada saat itu berarti saya waktu kurang tahun dari 70, 23 tahun. 23 tahun Ya mulai pokoknya dari saya pabrik bantuin biasa. saya, adik-adik saya berempat, saya kerja membantu orang tua saya karena itu Baik. udah yang melanjutkan itu generasinya orang tua saya. Generasi ketiga berarti di Saya tangan generasi Bapak. ketiga. Sekarang masuk ke generasi keempat. Enggak, saya nanti. ketiga, nanti Masih yang anak-anak ketiga. saya keempat. Mario dan Marco yang Ya. sekarang juga menjadi Ya masih ada keponakan saya 10 masih ada orang keponakan lagi. yang lain. Ya. Baik, Pak. Pada saat diberikan akhirnya dipilih Bapak untuk memegang bersama dengan ketiga adik yang lain, ada satu rasa gentar nggak sih, Pak? Ketakutan bahwa nanti malah karena pada saat diserahkan ke Bapak, perusahaan pada saat itu tidak berada dalam posisi yang baik. Enggak, karena saya kerja tahun 70. Baik. Jadi selama waktu kita menjadi perusahaan publik tahun 2013, ya memang saya udah kerja di situ, udah lama sama adik-adik saya. Jadi kalau gentar ya enggak, ya cuman menjadi perusahaan publik, rasa tanggung jawab moralnya lebih banyak gitu. Ini kan punya banyak orang, ya. Jadi berbagi tugas dengan ketiga adik. Keempat, ya berbagi tugas ya. Dengan keempat adik, berarti total ada 10, Ya. ada 5 bersaudara ya. ya Pak ya? Saya yang pertama. Untuk nanti sekarang setelah 40-an tahun Sido Muncul ada di dalam industri 60 tahun ini 66 tahun. 66 tahun totalnya, Iya. tahun 40 Pak. Tahun kurang 51. lebih. Oh tahun 51. Didirikan Baik. tahun 51. Tahun 51 ini Nenek banyak saya sekali. usahanya dari tahun 40-an, dia pedagang jamu. Oh jadi pedagang jagung mulai dari tahun 40-an, berarti Iya. data saya cukup benar. Iya. Tahun 51-an baru Iya. terus menjadi satu perusahaan. Iya. Lalu sampai sekarang kurang lebih Tahun 70, 70. yang mengelola orang tua saya. Terus kemudian baru tahun 2013, yaitu menjadi perusahaan publik Go resmi, public ya, Pak? menjadi kami berlima yang mengelola. baik. Tantangan Pak yang dihadapi dari generasi 3, satu katanya yang merintis, Ya. yang paling penuh dengan keringat, dengan cucuran darah bahkan mungkin itu yang paling sulit untuk bisa membangun satu perusahaan. Yang kedua katanya yang menikmati, biasanya yang ketiga yang menghancurkan. Itu benar nggak Pak? Ya. Saya melihat di Sido Muncul tidak Enggak, seperti itu. biasanya memang pengalamannya begitu ya rata-ratanya. Tapi di tempat saya beruntung enggak. Jadi artinya karena orang tua saya itu kami berlima bisa hidup bersama-sama dengan baik. Itu satu anugerah ya Pak ya? Ya, Bisa hoki lah. bersama-sama. Hoki Dan anugerah ya Iya, Pak? beruntung. Anak-anak Mario dan Marco, Bapak juga akan arahkan bersama dengan ponakan-ponakan yang lain bersepuluh ini Oh, iya untuk dong. membangun kerajaan Sido Muncul? Ya, mereka kan penerus. Jadi nanti yang kita lakukan bersama adik-adik saya itu satu, memberi pendidikan yang baik. Kemudian kedua, mengajarin. Yang paling penting itu sebenarnya hidup rukun gitu. Jadi itu yang kami tanamkan kepada anak-anak dan keponakan saya. Dan di tempat kami juga sebagian dari ponakan dan anak-anak saya itu bekerja sendiri. Baik. Sosok yang paling penting dalam kehidupan seorang Irwan Hidayat? Oh ya banyak, enggak ada yang penting. Semua punya porsi Semua penting. masing-masing. Nenek saya, orang tua saya, istri saya, nanti kemudian ada beberapa tokoh-tokoh yang menurut saya sangat menginspirasi hidup saya. Tokoh nenek, mungkin kita mulai dari nenek. Ya nenek saya itu kalau
pengalaman saya, Pak, ya, orangnya ulet. 54 tahun dia mendirikan Sido Muncul. Iya, di usia orang mau pensiun dia mendirikan di dalam segala kekurangannya, mati-matian ya, penuh kesulitan lah. Kemudian kalau orang tua saya ya memberikan dalam keadaan sulit juga tahun 70 itu ngalamin pasang surut begitu. Tapi keteguhan, dan yang saya petik dari mereka yaitu kejujuran, jujur, kemudian tidak suka bertikai gitu. Ya, tapi itu paling penting loh sebenarnya. Betul. Jujur, tidak bertikai itu menurut saya nilai yang membuat sebuah bisnis bisa maju dengan baik. Peran istri, Pak? Peran istri saya doain. Mendoakan. Iya, mendoakan. Mendoakan justru itu yang jauh lebih penting ya, Pak ya. Ya. Mendoakan untuk kesuksesan dari seorang Irwan Hidayat dan tentunya Sido Muncul. Ya kira-kira begitulah. Baik. Mendoakan. Nanti kita akan sambung Pak Irwan Hidayat di segmen kedua. Mau bicara bagaimana seorang yang hanya lulusan SMA karena perundungan, karena bullying mau masuk ke Universitas Trisakti sehingga memutuskan untuk keluar. Padahal sudah mendaftar di universitas tersebut. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.